Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saufi. Saya asli dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Sungai Bangkal. Nah, untuk saya membuat video ini adalah untuk memberikan sebuah solusi di dalam permasalahan kita. Permasalahannya adalah saya pengen tanya kepada teman-teman, apakah masalah ini teman-teman perhatikan, apakah masalah ini teman-teman rasakan atau tidak. Kalau teman-teman rasakan, kita lanjut pembahasannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sering merasa bahwa di setiap hidup itu kita kadang mengalami yang namanya kebuntuan di dalam membuat ide untuk berjalan lebih maju di dalam mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sering mendapatkan yang namanya kebuntuan atau tidak? Kalau merasa yes, kadang kita mengalami yang namanya kebuntuan di dalam merancang sebuah ide, maka ini adalah pembahasan yang paling menarik, yang paling terbaik yang ingin saya buat untuk mengatasi dari permasalahan yang kita alami. Saya sangat merasakan juga hal yang demikian. Mengapa ketika kita sedang menjalani kehidupan, ketika kita merencanakan sebuah kesuksesan yang ingin kita dapatkan, kadang kita merasa bahwa ada kehampaan, ada kebuntuan, ada kesulitan, ada yang namanya ketidakpuasan di dalam menjalani sebuah proses. Nah, kadang itu terjadi karena ada sebuah metode, ada sebuah formula, ada sebuah cara, ada sebuah pola yang itu kadang kita lupakan, yang itu kadang kita tidak lakukan, yang itu kadang tidak kita hiraukan gitu. Jadi ada beberapa cara yang harus kita perhatikan terlebih dahulu untuk supaya ketika kita menjalani proses itu ada loh yang membuat kita lebih mudah menjalani proses tersebut, sehingga ketika kita menjalaninya proses tersebut kita tidak bosan, kita tidak jenuh, kita tidak bingung, kita tidak merasa bahwa itu jalan di tempat, dan kita pun akan merasa lebih puas dengan proses yang kita jalani. Formula tersebut, cara tersebut adalah yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita merancang rencana kita, planning kita dengan penuh kehati-hatian dan dengan penuh kesenangan. Contoh, kehati-hatian yang saya maksud adalah yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita mengalami, merasakan, atau memikirkan yang namanya hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif yang saya maksud adalah tidak percaya diri, tidak antusias, tidak termotivasi, dan merasa ada seseorang yang membuat kita tidak maju-maju, atau ada seseorang yang memberikan statement bahwa itu tidak mungkin terjadi. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, yang saya kategorikan adalah sebuah kehati-hatian. Jangan sampai hal tersebut terjadi di dalam diri kita. Jangan sampai itu meracuni pikiran kita. Kadang kita merasa bahwa orang ada mencemooh, bahwa ada orang yang menjudge, bahwa ada orang yang menilai bahwa kesuksesan yang ingin kita dapatkan itu tidak mungkin tercapai. Dan itu manusiawi. Dan itu manusiawi. Karena ketika kita merancang sebuah rencana yang kita susun, yang kita eksekusi, yang kita planningkan, kadang ketika ada orang yang mengetahui hal demikian, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan diri kita, membuat kita tidak percaya diri, dan membuat diri kita tidak termotivasi. Supaya apa? Supaya kita jatuh, supaya kita tidak berusaha, supaya kita tidak berhasil. Dan kebanyakan orang mengalami hal yang demikian kok. Dan itu rasional, dan itu hukum alam. Cara untuk menyikapinya adalah dengan cara menganggap bahwa statement itu, cemoohan itu, hinaan itu merupakan sebuah motivasi tinggi untuk kita resapi. Kadang ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil. Maka
yang kita lakukan, yang kita rasakan dan yang kita pikirkan adalah jangan membuat itu menjadi sebuah persepsi bahwa itu adalah hinaan atau penilaian. Tetapi anggap itu sebuah challenge. Oke, anggap itu sebuah challenge. Bagaimana caranya statement itu bisa kita patahkan? Ketidakmustahilan yang mereka katakan kepada diri kita, bagaimana caranya itu supaya bisa kita jadikan sebagai challenge untuk mematahkan statement itu. Sehingga ada tujuan untuk mematahkan statement itu, kita pun akan mudah termotivasi untuk melakukan yang terbaik supaya statement yang orang lain katakan itu bisa kita patahkan. Jadi, kehati-hatian yang saya maksud adalah jangan sampai kata-kata orang, statement orang, penilaian orang membuat diri kita menjadi tidak percaya diri dan menjadi diri kita down untuk melakukan planning dan juga perencanaan yang sudah kita rancang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah formulanya. Nah, formula ini sebenarnya ada beberapa macam yang harus kita perhatikan. Beberapa macam yang harus kita jalankan. Beberapa macam yang harus kita lakukan terus-menerus untuk supaya ini bisa menjadi sebuah habit. Bukan lagi tentang formula, bukan lagi tentang rumus, bukan lagi tentang yang harus kita perhatikan, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, formulanya adalah yang pertama, kita harus tetapkan mentor dulu. Kita harus tetapkan mentor kita. Siapa mentor kita yang pengen kita ikuti, yang pengen kita jadikan inspirasi, dan yang membawa diri kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapkan dulu mentor. Siapa yang pengen kita turuti? Siapa yang pengen kita ajak diskusi? Siapa yang pengen kita buat itu dia sebagai sebuah helikopter view untuk ketika kita melangkah, ketika kita salah arah, maka dia yang akan mengingatkan kita, baik dengan perkataan secara langsung ataupun melalui dengan audio ataupun melalui dengan video-video yang dia buat. Jadi tetapkan dulu mentormu, siapa role modelsmu, siapa yang menjadi panutanmu. Ketika kita sudah mendapatkan mentor kita, maka kita lihat aktivitasnya. Kita lihat prosesnya untuk menjalani kehidupannya seperti apa. Kita cari tahu cara-cara dia mendapatkan kesuksesan yang dia miliki sekarang itu bagaimana. Prosesnya, perjuangannya, habitnya itu seperti apa. Jadi yang pertama yang harus kita tetapkan dulu adalah mentor. Itu yang pertama untuk formula yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah ubah tontonan kita dan lagu-lagu yang sering kita dengarkan. Kadang mungkin kita jarang sekali mengetahui bahwa lagu itu, tontonan itu, apa yang kita baca itu juga bisa mempengaruhi loh terhadap apa yang kita jalani, terhadap apa yang kita lakukan. Contoh, kita sering mendengarkan lagu-lagu India atau lagu-lagu Malaysia. Nah, kadang, sorry to say, kadang lagu-lagu yang saya katakan demikian itu genrenya bersifat low, genrenya bersifat sedih biasanya. Kadang genrenya itu bersifat percintaan. Sehingga ketika kita selalu mendengarkan lagu-lagu yang demikian, kita pun akan secara tidak langsung, secara tidak sadar akan terbawa dengan lagu-lagu tersebut. Kadang seperti itu. Kadang ketika kita mendengarkan lagu India nih, kadang iramanya, kemudian lantunannya, kemudian nada-nada dan lain sebagainya itu membuat kita juga terikut untuk terbawa arus nadanya, terbawa arus genrenya, terbawa arus iramanya. Sehingga ketika lagu itu genrenya adalah sedih, maka secara tidak langsung kita pun juga tergerak, kita pun juga secara tidak langsung akan menjadi sedih juga. Karena lagu itu akan masuk ke dalam telinga kita dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita untuk memancing hal yang bersifat energi yang ada di dalam diri kita. Jika lagu tersebut bergenre sedih, maka energi yang keluar pun akan energi yang bersifat sedih juga. Contoh lagi, tontonan. Ketika kita menonton sebuah drama misalkan,
kemudian sebuah sinetron yang genrenya, yang alurnya itu bersifat sedih, maka kadang kita pun secara tidak langsung, apalagi ketika malam itu, ketika logika kita itu sedang off gitu, kadang kita secara tidak sadar merasa ada kesedihan yang mengganjal. Nah, itu dikarenakan biasanya terjadi akibat ada sesuatu yang mempengaruhi otak kita, masuk ke dalam persepsi, turun kepada alam bawah sadar yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita sedih. Itu kebanyakan dikarenakan oleh hal yang kita tonton dan hal yang kita dengar. Oleh karenanya, mulai sekarang ubah dulu tontonan, lagu, dan bacaan kita. Pastikan lagu yang kita dengar, lagu yang mempunyai energi yang semangat, energi yang menggebu-gebu, energi yang membuat kita gembira. Dan bukan hanya lagu, tetapi juga tentang film. Bisa kita nonton kalau misalkan kita pengen setiap harinya bersemangat, ya sudah nonton superhero, Spider-Man, kemudian film-film perang. Bisa kita tonton untuk merelaksasikan otak kita ketika kita merasakan yang namanya jenuh. Kadang setiap hari mungkin ya terjadi yang namanya jenuh. Kadang kita merasakan jenuh. Nah, maka yang harus kita jadikan sebagai media relaksasi adalah nonton atau mendengarkan lagu-lagu yang bersifat gembira, yang bersifat semangat, dan yang bersifat menggebu-gebu. Jangan nonton atau mendengarkan genre-genre yang bersifat sedih, karena mungkin itu akan menenangkan, tetapi juga akan membuat kita menjadi lebih lengah, menjadi lebih lemah, menjadi lebih tidak mempunyai semangat untuk melakukan aktivitas. Maka yang kedua adalah ubah dulu tontonan dan lagu yang kita dengar. Kemudian yang ketiga adalah menentukan arah dan tujuan kita, kemudian menentukan alasannya atau why-nya itu apa. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai sebuah mimpi untuk menjadi motivator, misalkan menjadi seorang motivator, maka kita cari dulu alasan kita menjadi seorang motivator itu apa, goalsnya itu apa. Contoh, alasan saya pengen menjadi seorang motivator adalah saya pengen di dalam hidup saya di usia 30 tahun saya sudah bisa menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan 1 juta orang di sekitar saya misalkan. Alasannya jelas, goalsnya jelas, why-nya itu jelas. Sehingga ketika kita punya tujuan dan ada alasan, ada goals, maka goals itu akan memancing adrenalin, memancing motivasi yang tinggi supaya alasan tersebut bisa kita dapatkan dan bisa kita realisasikan. Jadi pastikan dulu ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya impian, ketika kita punya yang namanya tujuan, harus ada dulu yang namanya why atau alasan. Itu poin yang ketiga tentang bagaimana kita meletakkan tujuan kita dan mengemasnya itu menjadi sebuah tujuan dan dibarengi dengan alasan-alasan yang kuat. Dan alasan itu bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Contoh, kita pengen jadi dokter misalkan. Alasan kita pengen jadi dokter adalah karena kita punya keilmuan atau punya kelebihan atau punya yang namanya hobi untuk mengobati orang. Itu alasannya. Tetapi yang menjadi kuat adalah yang membuat kita ke-trigger untuk bisa menjadikan diri kita menjadi seorang dokter adalah why-nya yang orang lain butuhkan. Misalkan karena saya pengen jadi dokter, saya ketika bisa menjadi dokter, saya bisa mengobati orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar saya untuk meningkatkan kesehatannya, untuk meminimalisir penyakitnya, karena mereka sangat membutuhkan bantuan saya. Jadi saya mau tidak mau harus bisa menjadi dokter. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu loh yang harus benar-benar kita perhatikan dulu. Jadi ada 3 poin yang membuat diri kita supaya di dalam menjalani proses, supaya menjalani sebuah kegiatan, supaya menjalani sebuah mimpi itu tidak mengalami yang namanya stuck, mengalami yang namanya bosan, mengalami yang namanya jenuh, mengalami yang namanya tidak termotivasi.
ada 3 poin yang harus kita ingat. Ada 3 poin yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama adalah tentukan dulu mentor kita, tentukan dulu roles model kita, tentukan dulu orang yang pengen kita tiru, atau lebih baik lagi tentukan dulu orang yang pengen kita jadikan sebagai saingan. Oke. Orang hebat yang bisa kita jadikan sebagai saingan nanti. Yang pengen kita saing, yang pengen kita langkahi levelnya. Semisal ada Jeff Bezos atau role model kita adalah Jack Ma. Nah, bagaimana caranya kita supaya Jack Ma itu bukan lagi tentang role model kita, bukan lagi tentang motivator kita, bukan lagi tentang panutan kita, tetapi harus kita pasang target supaya nanti kita bisa menjadi saingannya. Nah, itu adalah motivasi terbaik yang harus kita tanamkan. Yang kedua adalah setelah melakukan yang namanya menetapkan mentor, yang kedua adalah ubah tontonan, ubah lagu, ubah bacaan. Jangan terlalu sering mendengarkan lagu-lagu sedih atau lagu-lagu yang membuat kita low emosionalnya, dan tontonan-tontonan yang membuat diri kita menjadi lebih baper kalau bahasa anak muda sekarang, menjadi lebih terbawa emosi, menjadi lebih terbawa suasananya. Ubah. Dan yang ketiga adalah tentukan target kita, tentukan mimpi kita, dan tentukan why yang kuat. Strong why-nya apa? Alasan yang kuat. Dan alasan bisa berbentuk dua. Hal yang kita pengen dan hal yang pengen kita butuhkan. Hal yang kita pengen dan hal yang mendesak atau yang kita butuhkan, baik melalui diri kita ataupun orang-orang yang terdekat kita, sehingga itu membuat kita menjadi lebih termotivasi, menjadi lebih menggebu-gebu, dan menjadi lebih semangat untuk menjalani proses yang kita hadapi, yang kita jalani, dan yang pengen kita eksekusi. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita terapkan, semoga bisa kita eksekusi. Semoga ini bukan hanya tentang formula, bukan hanya tentang pola, bukan hanya tentang cara, tetapi ini mudah-mudahan akan menjadi habit kita supaya menjalaninya pun akan lebih mudah, akan lebih ringan, dan akan lebih membuat kita bahagia setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value man.